tidak gampang untuk Anda lihat sendiri. Jadi kalau persamaan, rumus, itu kecuali untuk hal-hal tertentu, itu biasanya nanti saya minta untuk melihat, karena kita biasanya, bahannya pun sudah disediakan, terus kemudian kalaupun itu biasanya saya tunjukkan sumbernya, atau saya minta Anda mencari dengan keterampilan nanti yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi ini contohnya Dunning-Kruger effect. Ini penting untuk dipelajari. Pertama, dia sebagai latihan berpikir. Kedua, itu juga penting karena ini bagian untuk introspeksi kita. Jadi di engineering teknologi itu seringkali kita terjebak dengan fenomena ini. Jadi kalau Anda itu kan di perguruan tinggi ya. Kalau di perguruan tinggi itu nanti lulusannya itu memang diharapkan punya keterampilan kerja di bidang tertentu, tetapi juga punya kemampuan bernalar, berpikir, untuk bisa berkembang. Jadi hal-hal semacam ini perlu disampaikan. Perlu diingat, hanya karena ini nanti dikasih ke Anda, kita semua sama-sama tahu, itu tidak berarti kita mudah untuk terhindar dari efek ini. Tapi kalau kita tahu, kita akan lebih mudah untuk introspeksi, untuk bisa mengingat, oh iya kemarin saya begini ya. Ini kecuali untuk urusan yang sifatnya guyon, bercanda ya. Kalau untuk ini urusan yang serius. Nah, untuk membaca grafik seperti ini, kalau saya bagi dua biar mudah. Satu horizontal, yang satu vertikal. Jadi kalau ada grafik seperti ini, cara belajar sederhananya gimana? Di breakdown dulu. Kalau orang sipil itu, teknik sipil itu biasanya ada namanya konstruksi. Lawannya konstruksi, ada yang tahu nggak kebalikannya? Jadi kalau ada destruksi mirip, tapi kalau destruksi lebih kepada langsung penghancuran kan. Jadi gini, kalau Anda punya mainan misalnya, katakanlah mobil-mobilan atau Tamiya, itu dilepas dulu bannya, terus dilepas rangkanya, itu apa? Mirip dengan destruksi, mirip. Ada yang masih ingat? Biasanya kalau kebalikan itu depannya D. Jadi kalau konstruksi, kebalikannya dekonstruksi. Iya, di dekonstruksi. Jadi konstruksi itu membangun, dekonstruksi itu untuk tadi membreakdown masing-masing. Biasanya kalau senang dengan elektronik itu di YouTube itu banyak namanya tear down. Jadi kalau ada barang, ada kiriman gitu, kalau biasanya kan batasnya unboxing, jadi dibuka gitu kan, apa kirimannya. Kalau itu lebih dalam lagi, jadi misalnya tentang catu daya ini bukan hanya di unboxing, tapi kemudian dibuka, dalamnya itu isinya apa saja. Terus bagaimana cara kerja perbagiannya, itu namanya tear down. Nah, prinsip itu di kita namanya dekonstruksi, jadi kebalikan dari konstruksi. Dibongkar, kemudian nanti setelah bisa dipahami, kita bisa merakitnya kembali, gitu ya, membangun kembali. Kalau destruksi itu lebih kepada penghancuran. Nah, sekarang dekonstruksinya begini, saya lihat horizontal dengan vertikal. Kalau Anda ingat di Kartesian dulu, sumbu Kartesian, biasanya kalau horizontal itu sumbu apa diberi namanya? Diberi notasi huruf apa? Y. Horizontal. Horizontal itu yang berdiri atau yang tidur? Tidur. Ya, sekarang tidur ya. Jadi yang datar itu namanya, saya jadi ngomong apa? Horizontal ya. Yang vertikal itu biasanya diberi notasi Y. Kalau dia 3 dimensi itu baru ditambah satu sumbu lagi, biasanya pakai sumbu Z. Ya. Nah, jadi kalau yang di sini cara bacanya mudah. Suatu saat nanti kalau Anda ketemu grafik seperti ini di ELDA, ketemu di datasheet, Anda bisa lihat kalau yang sumbu X-nya itu di sini tulisannya apa? Tentang apa? Di sumbu X itu. Tentang ini. Kompetensi. Oke, kompetensi. Tentang kompetensi atau kompetensi. Bacanya dari kiri ke kanan. Yang kiri itu low, yang kanan itu makin ke kanan makin tinggi, high, gitu ya. Kalau yang vertikalnya itu confidence. Nah, jadi yang atas itu high,
yang bawah itu low. Jadi biasanya kalau di Cartesian itu ada namanya titik origin, titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Itu ketemunya di situ. Oke ya, jadi kalau kompetensi semakin ke kanan itu semakin tinggi kompetensinya, kalau confidence itu semakin tinggi, semakin ke atas itu semakin tinggi confidence-nya. Nah sekarang siapa yang mau coba membaca, membreakdown, mendekonstruksi grafik ini? Ya, salah satu saya mau nyoba. Nanti biasanya kalau yang sudah pernah jawab, saya minta untuk menunjuk temannya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Titik pertama coba, siapa yang mau jawab? Latihan mikir lah, berpikir sederhana, supaya Anda biasa di ELDA itu teori maupun praktik, berpikirnya jangan rumit-rumit dulu, usahakan sesederhana mungkin. Ya, siapa yang mau nyoba? Maksudnya bagaimana, Pak? Coba Anda jelaskan membaca grafik ini, dimulai dari titik pertama saja, bacanya gimana? Tadi saya kan sudah kasih clue. Kalau horizontalnya begini, vertikalnya seperti ini. Nah, sekarang Anda baca. Kalau sudah tahu begitu, grafik ini cara bacanya gimana? Contoh, titik pertama saja. Itu clue-nya saya kasih tulis tuh. Of course, I know everything. Tuh, ada yang dia nulis seperti itu. Of course, I know everything. Nah, coba dimulai di titik itu. Gimana cara menjelaskannya? Ya, oke, betul. Jadi saya jelaskan, itu sudah benar pertanyaannya. Jadi, jawabannya, sorry. Jawabannya sudah benar. Pertanyaannya, tadi penjelasannya gimana. Jadi Dunning-Kruger effect itu begini. Kalau kita biasanya itu akan mengalami masa-masa awal gitu ya. Jadi kalau masa-masa awal itu biasanya kita akan merasa mengetahui semuanya. Udah PD-nya tinggi sekali, percaya dirinya tinggi sekali. Ya, jadi kita nggak waspada. Itu pada saat-saat awal itu, pada saat kompetensi kita sesungguhnya memang masih baru mulai, masih rendah, itu confidence kita titik yang paling tinggi, biasanya begitu. Maka di situ ditulis oleh penulis grafiknya, of course I know everything. Jadi kita merasa sudah mengetahui semuanya. Sekali lagi nih konteksnya urusan serius ya, bukan urusan guyon, ini urusan serius. Jadi kalau untuk hal-hal yang serius begitu. Kalau bahasa Jermannya tuh keganalan PD. Nah, jadi kepercayaan dirinya terlalu tinggi. Nah, nanti pada saat kita semakin sebentar. Ada yang kirim pesan karena oh ya sudah. Oke. Jadi kalau saya sampai di mana tadi? Oh ya, sampai kemudian kalau kompetensi kita semakin meningkat, itu kepercayaan diri kita bukan makin meningkat malah, makin turun. Nah, di situ di titik kedua tuh dia menulis, oh, is there more to it than I thought? Jadi apakah ternyata banyak ya hal-hal yang lain itu ternyata yang lebih banyak daripada yang saya pikirkan, benarkah begitu? Terus makin tinggi kompetensinya, dia makin belajar, itu kepercayaan dirinya bukan sekali lagi, bukan tambah meningkat, tapi tambah turun. Karena dia melihat, jadi mulai melihat sedikit, oh lama-lama ternyata luas ya wilayahnya, oh ternyata kompleks ya, tidak sesederhana itu, tidak semudah yang dibayangkan. Itu kalau bahasa gaulnya, saya nggak tahu kalau angkatan ini, kalau beberapa angkatan dulu bilang tidak semudah itu Ferguson. Ada yang tahu istilah itu? Tahu Pak, tahu Pak. Tahu. Sampai sekarang masih kayak itu? Masih Pak. Oh masih. Nggak booming. Saya harus nggak booming ya. Saya harus waspada karena saya kelahiran tahun 78. Kadang-kadang saya bercanda itu nggak nyambung. Jadi saya perlu. Tapi saya sudah nggak punya banyak waktu. Harusnya saya ikut kalian main PUBG, terus kemudian nonton K-pop, terus ikuti drama Korea. Jadi biar saya tahu, oh ya konteks bahasanya begini. Saya kurang punya banyak waktu. Jadi kalau nggak nyambung ya nanti kita cari sambungannya di mana. Itu ya, jadi poinnya begitu. Kalau kita baru belajar sesuatu, mengenal sesuatu itu biasa begitu. PD-nya sangat tinggi.
Nanti makin lama, justru kalau kita kompetensi yang meningkat itu, kita akan memasuki masa di mana confidence kita turun. Terus kemudian ada saat confidence kita tuh naik. Kenapa? Pada saat itu kita sudah cukup lama di bidang itu, bukan hanya lama waktu loh ya, lama itu berarti intens juga. Jadi apa namanya, mengolah diri di bidang itu. Nah, itu confidence-nya naik. Jadi dari sekian banyak ketidakbisaan itu, kita pelan-pelan lama-lama bisa belajar dari pengalaman orang lain,